Selamat siang. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Perkenalkan dulu, nama saya Ida Agustina Puspitasari. Saya mahasiswa PPG. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Nama saya Alinda Alfiana Jahdari dari kelas 12. Kelas 12. Oke, tujuan saya memanggil kamu hari ini itu untuk meminta pendapatmu tentang bagaimana meningkatkan semangat belajar di sekolah. Apakah kamu bersedia? Bersedia ya? Nah, tujuan wawancara ini untuk memahami bagaimana pengalaman kamu dalam belajar di sekolah. Tidak ada jawaban yang salah, jadi kamu boleh bercerita dengan bebas. Apakah saya boleh mencatat apa jawaban kamu dan merekamnya? Jadi sebelumnya video ini tidak akan saya publikasikan, tetapi sebagai kepentingan tugas PPG ya. Sekarang kamu kelas 12 ya? Biasanya kalau kamu ke sekolah naik apa? Naik sepeda. Naik sepeda. Sepeda motor. Iya. Ya. Rumah kamu di mana? Di Jalan Candi Telaga ini. Jauh dari sini? 5 menit. 5 menit. Oke. Kamu berangkat ke sekolah jam berapa? 06.38 Gitu. Sampai sini jam berapa? 06.42. Oke, masih senggang, Iya. agak senggang ya. Apa yang kamu paling sukai dari sekolah ini? Karena menggambarkan adiwiyata yang dulunya sangat baik. Soalnya kita menghindari dari plastik. Oh ya. Kita membawa piring sendiri, gelas sendiri. Jadi kayak nggak ada sampah plastik gitu. Makanan di kantin pun juga nggak pakai plastik ya. Kemudian kalau istirahat biasanya kamu suka main atau melakukan apa dengan teman-temanmu? Lebih ke apa ya, bercerita tentang kayak pelajaran selanjutnya ini kayak pelajaran apa sih. Kemudian bagaimana cara kamu biasanya belajar? Apakah kamu lebih suka membaca, menulis, mendengarkan, atau praktik langsung? Praktek langsung. Praktik langsung. Pelajaran apa yang kamu sukai? Lebih ke sosiologi. Sosiologi. Iya. Kalau pelajaran sosiologi, kamu biasanya sukanya itu belajar secara mandiri atau berkelompok? Berkelompok. Berkelompok. Kenapa alasannya? Karena kita berkelompok secara praktek seperti kemarin itu benar-benar kita itu berpikir kalau misalnya praktek ini tuh membutuhkan waktu yang sangat cepat. Gitu. Jadi kalau misalnya sendiri itu mungkin kayak kita bulat gitu loh, kayak ngatur waktunya itu gimana, bikin proposalnya itu gimana. Kalau berkelompok itu mesti kan dibagi-bagi, jadi kita agak lengkap. Biasanya kalau berkelompok kan tentunya ada tugas mempresentasikan di depan kelas. Bagaimana perasaan kamu saat harus berbicara di depan kelas? Ya kadang tegang, karena kan juga kita seharusnya kan belajar buat kuliah juga kan, kita harus berani untuk maju ke depan untuk dosen. Kamu lebih suka suasana kelas yang tenang atau yang lebih aktif? Tenang. Kenapa alasannya? Karena tidak mengganggu belajar aja sih. Kalau rame itu kayak kita nggak fokus. Tadi kamu kan menyukai pembelajaran sosiologi ya. Bagaimana cara guru mengajar pelajaran tersebut? Apa yang paling kamu ingat dari cara guru tersebut mengajar? Kita dipelajari dengan memperdayaan sumber. Wawancara kepada UMKM, kenapa kok berjualan di daerah sini, mengapa kok jualan ini. Kita harus juga praktek apa, misalnya sate telur, terus tuh saya jualan di sini karena rame, banyak peminatnya gitu. Terus jadi kita praktek sate telur itu karena kita ingin coba sih kita usahakan di kantin misalnya gitu. Kayaknya kita kan juga jurusan ekonomi bisnis, maka kita harus bisa mengolah itu semua, modalnya berapa, sampai itunya berapa.
Jadi kamu dari pembelajaran sosiologi itu bisa belajar langsung di lapangan ya. Kemudian coba ceritakan pengalaman belajar yang paling menyenangkan buat kamu. Ekonomi bisa mengembangkan kita untuk lebih maju. Jadi kayak misalnya kita kan kuliah misalnya ya, ambil perpajakan. Jadi kita kerjanya bisa di perpajakan, bisa ke bank. Jadi kayak mempermudah untuk jalannya kita kemana-kemana, nggak asal langsung bet. Terus pernahkah kamu merasa kesulitan dalam memahami pelajaran? Pernah. Gimana, ceritakan dong. Sulitnya itu nggak bisa memahami secara langsung gitu loh. Jadi kayak harus diulang 2 kali, 3 kali. Karena kan kita kan beda-beda ya. Ada yang berlebihan, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Jadi Tapi nggak setiap pelajaran susah kan? Iya. Pelajaran apa yang paling susah menurutmu? Matematika. Terus kalau ada pelajaran yang sulit buat kamu, kenapa matematika terasa sulit buat kamu? Karena saya tidak bisa menghitung nominal yang benar-benar itu panjang meskipun itu udah pakai kalkulator. Karena nanti hasilnya pasti koma dan itu pun di Rumus-rumusnya juga susah ya. Terus yang biasa kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut ada nggak? Ada, minta tolong teman ini gimana. Biasanya matematika itu saya diulang sama temen itu bisa 5 kali baru saya benar-benar paham. Selain dari teman, apakah kamu melakukan misal les tambahan? Iya, les tambahan Gimana? di bridge. 1 minggu berapa kali? 1 minggu 3 kali. Apakah kegiatan les tambahan itu bisa membantu kamu? Bisa. Alhamdulillah ya. Kemudian, bagaimana caramu mengingat pelajaran yang sudah diajarkan? Mengingatnya ya kalau misalnya materi itu kayak ada ulangan gitu baru kayak diingat, dipelajari lagi. Kalau misalnya nggak ada ya pelajaran selanjutnya, materi selanjutnya. Kalau dulu kan ada mengulang pelajaran setelah sekolah. Iya. Apakah kamu melakukan hal itu? Tidak. Jadi yang kamu lakukan setelah sekolah? Pulang, Kegiatannya les, pulang les, istirahat. Lesnya semua mata pelajaran. Iya. Bagaimana perasaan kamu saat belajar di sekolah? Apakah kamu merasa senang, bosan, atau ada perasaan lain? Senang. Apa alasannya? Senang karena bisa mengenal teman-teman yang di sini, kayak membantu kita lah. Biasanya kan kadang nggak nyaman karena apa sekolahnya atau pelajarannya yang bosan. Apa yang membuat kamu merasa paling percaya diri saat belajar? Karena melihat teman-teman itu kayak gimana ya, kayak oh gitu, kalau anak bisa juga aku juga bisa. Jadi termotivasi dari teman ya. Apa yang paling kamu tidak nyaman atau kurang suka saat belajar? Gurunya sih, kadang itu gurunya menyepelekan kita karena mungkin gurunya kayak marah ya kepada kita, kayak kita pelajaran fisik atau apa gitu. Jadi gurunya itu cara masuk dan kita gak pernah dikasih materi, langsung masuk itu gurunya memberi ulangan gitu loh. Jadi kita nggak tahu apa isi ulangannya itu apa, kok tiba-tiba dikasih ulangan, itu yang membuat kita itu kayak gak senang. Jadi kurang dalam penyampaian materi tetapi langsung memberikan tugas. Itu yang paling kamu suka ya. Terus apa yang paling kamu tidak nyaman atau kurang suka saat belajar? Nggak nyamannya ya gurunya juga sih, kayak menyepelekan banget itu loh Bu. Apakah ada? Ada. Tapi tidak semua guru kan? Iya. Kalau kamu bisa mengubah sesuatu di kelas, apa yang ingin kamu ubah? Gimana ya, membuat guru itu biar nyaman gitu loh di kelas kita. Gimana caranya itu anak-anak biar bisa tenang, nggak, maksudnya kan semua guru itu moodnya kan beda-beda ya, kadang banget, kadang enggak gitu. Itu kayak nggak mood.
Jadi dari cerita kamu tadi sebenarnya kamu suka pelajaran sosiologi, tapi kamu merasa kesulitan saat pelajaran yang gurunya hanya memberikan tugas tanpa menerangkan gitu ya. Dari obrolan kita sepertinya kamu sudah memahami pelajaran, terus metode yang cocok bagi kamu yaitu praktek langsung di lapangan ya. Terima kasih sudah berbagi cerita hari ini. Cerita kamu sangat membantu saya dalam memahami pengalaman belajar siswa. Semoga kamu semakin semangat dan sukses ke depannya.